Ya, Oke ya, ya, suara kedengaran ya. ya terdengar Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya buka dulu ya Ustaz. Oke ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini bisa bertemu, bermuajahah walaupun melalui Zoom, tapi tidak, insya Allah semoga tidak mengurangi keberkahan forum majelis kita pada malam hari ini. Salawat serta salam kita haturkan ke Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang di sini termasuk bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, teman-teman, mari kita awali forum pada malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah jadi seperti yang dipublikasikan di eh, poster, walaupun dadakan tapi alhamdulillah luar Masya biasa. Allah. Ustaz, pesertanya animonya luar biasa karena topiknya sangat penting dan pembicaranya langsung di sini ada Ustadz Fauzil Adzim yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi kredibilitasnya dan nanti kita akan belajar banyak. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berkaitan seksualitas pada remaja gitu ya dan bagaimana nanti kita utamanya sebagai orang tua ataupun guru ataupun mungkin di sini juga ada psikolog ya, beberapa ada mbak-mbak mas psikolog yang hadir, itu bagaimana berkomunikasi atau mungkin mengarahkan problematika atau mungkin tantangan dari seksualitas remaja. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada Ustadz Fauzil Adim yang hadir bersama kita di tengah kesibukannya. Besok juga mau umrah ya, Ustadz? Ya, mau Ya, ini umrah tadi jadi baru selesai pembekalan. Masya Allah. Nah, ini kita Jadi terlambat. dapat mboten apa Ustaz. Dapat kesempatan luar biasa di tengah kesibukan beliau bisa belajar dengan beliau ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa judul yang disampaikan ya, How to Talk with Your Teen About Sex Islamic Practical Guide. Jadi seperti pengantar yang tadi di awal saya sampaikan bahwa tantangan remaja pada saat ini adalah banyaknya stimulus ya. Stimulus-stimulus yang muncul baik itu secara willingness atau mungkin kita tidak sadar itu muncul di sosial media kita. Muncul di sosial media anak-anak kita gitu ya. Ya sebagian besar mungkin punya Instagram, punya YouTube, bahkan punya TikTok dan lain sebagainya yang mana walaupun kita berusaha mengatur algoritma agar tidak mengarah ke sana, tapi kadang sesekali dua kali hal-hal seperti itu yang memantik seksualitas itu bisa bisa muncul gitu ya. Bahkan iklan-iklan tuh ya, iklan-iklan kan juga kadang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Nah, iklan-iklan ini kadang bisa secara bisa membuat arousal terhadap terutama remaja yang sedang muncul gairah-gairahnya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gitu ya tentang apa namanya tentang keremajaan, walaupun nanti juga boleh nanti Ustadz Fazil menyinggung sedikit soal konsep remaja, bedanya remaja dari sudut pandang Islam dengan Barat, walaupun nanti mungkin di Islam juga tidak mengenal ya istilah remaja gitu ya. Nah, dan juga nanti bagaimana sih Ustadz, nanti kita kemudian memulai pembicaraan kepada anak berkaitan dengan hal-hal yang berbau seksual seperti itu. Nah, sedangkan kita pada umumnya mungkin ya yang saya ketahui orang tua atau kita di keluarga itu seringkali tabu membahas hal-hal seperti ini. Nah, mulai seperti ini tabu. Nanti baru tahunya ketika dilapori gurunya gitu ya. Nah, dilapori guru, oh ternyata anak ibu nonton pornografi di sekolah misalnya gitu. Nah, itu kalau udah ketahuannya gitu kan rasanya malu gitu ya. Nah, ini gimana caranya kita sebagai orang tua itu sebelum kena dilaporin gurunya atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah duluan bisa mengarahkan kepada anak remaja kita tentang hal-hal seperti itu. Mungkin tanpa berpanjang kata, kami persilahkan Ustadz Fauzil untuk bisa memulai materi. Tafadhal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Saya kemarin ketika mau berangkat ke Jakarta, masih di Jakarta, insya Allah besok pagi baru berangkat umroh, dan mohon maaf tadi terlambat karena rencana awalnya untuk manasik itu sampai jam 3 ternyata bablas ya, dan masih banyak beberapa hal yang diselesaikan. Nah, dari pembicaraan saya dengan Mbak Diana, saya biasanya nyebutnya Mbak Di gitu ya. Ada beberapa hal yang didiskusikan mengenai persoalan-persoalan seksualitas itu sendiri, kemudian bagaimana mengkomunikasikan remaja, kemudian berkenaan dengan balik, dan beberapa hal lagi lainnya yang ini dirasa penting sehingga angan-angan saya ke sana kemari. Saya lalu teringat dengan sebuah buku yang saya tulis, dan ini sifatnya bisa di search ya, bisa dicari di Google gitu. Cukup mudah untuk mencarinya. Menikah sepenuh kesiapan bagi remaja. Ini sebenarnya belum jadi buku awalnya, karena ini baru draft sebenarnya, baru poin-poin yang ingin saya bahas, yang ingin saya angkat, dan yang selama ini memang itulah yang saya jadikan sebagai acuan, sebagai patokan. Di buku itu saya mengajak remaja, calon remaja, karena ini saya tulis untuk saya tujukan untuk anak SD kelas 5, kelas 6, kemudian anak SMP kelas 1, 2, dan 3. Utama SD kelas 5, 6, dan SMP kelas 1, 2. Untuk apa? Agar mereka dari awal, semenjak awal itu sudah memiliki orientasi menikah. Orientasi menikah itu, kalau seseorang sama seperti begini, kalau seseorang sudah memiliki tekad yang sangat kuat mengenai sesuatu, maka dia akan memusatkan perhatian, maka dia akan mengarahkan perhatian dan hal-hal yang terkait dengannya. Dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, saya mencoba merenungi, saya mencoba mempelajari kenapa yang diserukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para syabab, para pemuda, itu justru seruan untuk menikah. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Di sini titik tekannya adalah man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah memiliki istita'ah, kesanggupan untuk mengupayakan nafkah, minkumul ba'ah, dari kamu sekalian sudah memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah itu apa? Kesanggupan dan adanya dorongan untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis. Falyatazawwaj, maka kawinlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena yang demikian akan menundukkan pandangan, wa akhsadul farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, artinya dimungkinkan pada saat itu mereka yang tidak memiliki istita'ah, fa alaihi bisawmi, maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, titik tekannya adalah kepada bagaimana agar orang-orang muda, anak-anak muda itu berpikir menikah, diberi dorongan menikah, bukan tidak boleh berzina. Wah, apakah zina itu boleh? Oh, sangat tidak boleh. Ayat wala taqrabuz zina itu baru turun setelah ada seorang Fatan Syaban itu berarti remaja belia. Jadi kalau tadi dikatakan dalam Islam nggak ada remaja, sebentar dulu. Kalau remaja yang masuk Indonesia. Tapi kalau kita telusuri dalam istilah-istilah agama, Masya Allah, sebagian orang di zaman ini gegabah sekali, seolah-olah begitu balik langsung pemuda. Ini menyelisih Al-Quran dan menyelisih hadis-hadis yang sahih. Di antaranya yang tadi saya sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, itu menggunakan ungkapan Fatan Syabban. Fatan Syabban itu maknanya remaja belia. Disebut pemuda juga belum, disebut anak-anak juga enggak. Nah, ini disebut Fatan Syabban, remaja belia. Nah, nanti kita juga menjumpai di dalam ayat misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 6.
ketika sudah sampai pada usia layak nikah, balaghun nikah, bukan balik langsung layak nikah. Balaghun nikah itu masih perlu diuji. Wabtalul yatama diuji. Jadi bukan sudah pengen nikah, dinikahkan. Enggak. Itu masih perlu diuji. Diuji apakah dia sudah memiliki arusdu atau belum. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa secara gegabah tiba-tiba, oh ini anak sudah balik, sudah pemuda. Tidak. Apalagi kalau baliknya usia 9 tahun. Dan ini juga mohon maaf sekali lagi, ini juga banyak salah kaprah di kalangan masyarakat. Seolah-olah balik itu memastikan usianya setelah 15 tahun. Tidak. Kalau kita tengok misalnya dalam Safinatun Najah. Safinatun Najah ini adalah kitab pengantar. Kalau dulu ketika saya masih kecil, umur 7 tahun, belajar Safinatun Najah ini. Kitab pengantar fikih yang sangat sederhana. Nah, pelajaran pertama fikihnya, yang awal 3 halaman itu akidah. Tapi pelajaran pertama fikihnya, itu justru adalah tanda-tanda balik. Dan ini kita terima kapan? Umur 7 tahun, alamatul bulugh. Salasun. Tamamul khamsata asyrata sanatan fi dukri wal infiyah. Wal infiyih, gitu ya. Telah genap mencapai umur 15 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua adalah wal ihtilam, wal ihtilam dan mimpi basah. Bagi siapa? Juga sama bagi laki-laki maupun perempuan. Kapan itu? Litis'i sinin, pada usia 9 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa dimungkinkan usia 9 tahun itu mereka sudah balik, mereka sudah puber kalau kita menurut kacamata agama. Jadi kalau sekarang itu misalnya ada yang mengatakan anak sekarang itu kan lebih cepat. Enggak. Contoh tanda yang ketiga, wal haidu litis'i sinin. Dan haid untuk anak perempuan pada umur 9 tahun. Artinya di sini kita melihat bahwa usia 9 tahun itu sangat mungkin mereka sudah mimpi basah, sudah mengalami menstruasi gitu ya. Sehingga pada usia itulah mereka sudah mulai balik. Tetapi walaupun mereka ini sudah balik, kan usianya misalnya itu tadi yang sangat awal, kan usianya 9 tahun. Bukan berarti lalu saat itu segala konsekuensi balik, beban-beban syariat langsung diberikan kepada mereka semuanya. Nah, saya tidak berpanjang-panjang mengenai balik ini, tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa dimungkinkan terjadi. Nah, orientasi menikah itulah yang lebih mengarahkan mereka, lebih mengarahkan mereka. Nah, kalau misalnya yang tadi saya sebutkan di dalam Safinatun Najah itu kita anak-anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun sudah diajari tata cara mandi basah itu, mandi junub itu gimana, apa yang menyebabkan wajib mandi, misalnya di situ termasuk hubungan suami istri, jadi pertemuan ketika berjabang dan lain-lain gitu ya. Nah, artinya anak-anak itu sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar, tetapi bukan dalam kerangka semata-mata about sexuality, tetapi ini semua merupakan bagian dari pertama dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang muncul nanti kalau sudah balik. Yang kedua, ini berkenaan dengan orientasi menikah. Yakni bagaimana nanti seseorang itu mengetahui kalau dia sudah menikah. Nah, yang ketiga tadi dengan seruan dari Nabi Muhammad SAW, ya Mas Syabab, kita didorong untuk menyiapkan diri. Kemudian tadi saya sempat sebutkan ya, dan tadi belum sempat dibahas, baru soal istilah Fatan Syaban itu dalam hadis riwayat Ahmad, yang ketika itu datang seorang remaja belia kepada Nabi Muhammad SAW minta izin berzina. Ya Rasulullah, idzalli bizina. Wahai Rasul, izinkanlah aku untuk berzina. Kita mendapati di sini, Masya Allah, ini seorang remaja belia sudah memiliki gejolak yang sedemikian rupa, datang kepada Nabi SAW minta izin berzina.
Apa yang terjadi? Para sahabat marah dan itu wajar. Karena zina itu dosa besar. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, udhnu, mendekatlah. Sehingga remaja belia itu qoriban, dekat sekali, lalu duduk dekat Nabi. Apa artinya qoriban? Apa artinya dia duduk dekat sekali? Artinya remaja belia ini merasa nyaman, merasa aman. Wallahu a'lam bishawab, yang kami pelajari adalah bahwa ketika seorang remaja itu menyampaikan kepada kita, misalnya ingin rokok, misalnya dia tadi itu minta izin berzina, itu artinya masih memberikan kesempatan kepada kita, tolong dengarkan saya sedang ada masalah, tolong kasih solusi, tolong bantu saya untuk tidak terjatuh pada hal ini. Artinya, ketika remaja itu menyampaikan itu sesungguhnya dia sedang membuka diri. Nah, saya ingin kembali kepada apa yang ingin saya perbincangkan. Di antara yang sangat sering saya sebutkan dalam berbagai forum adalah pentingnya menghidupkan hiwar, percakapan. Di rumah itu perlu ada muhawarah. Muhawarah itu apa? Dialog, bukan soal jawab, bukan tanya jawab ya, bukan tanya jawab. Memangnya beda muhawarah dengan soal jawab. Eh, Beda, sangat beda sekali. Apalagi dengan istajwabah. Istajwabah itu berarti interogasi, di mana kita hanya bertanya, atau bahkan mencecar, menanyakan kepada anak yang jawab, kita tanya lagi anak yang jawab, kita tanya lagi anak yang jawab, kita tanya lagi anak yang jawab, dan tidak berlangsung proses imbal balik. Ini bukanlah muhawarah. Nah, yang diperlukan agar kita memudahkan terjadinya proses pertukaran pandangan, yang diperlukan adalah muhawarah, adanya apa namanya dialog, adanya percakapan. Bukan, sekali lagi, bukan istajwabah alias interogasi, di mana kita hanya bertanya sementara anak itu harus berjuang untuk menjawab dengan benar, dan jangan sampai keliru, apalagi bertentangan dengan perkataan sebelumnya. Lalu kapan kita itu disebut melakukan muhawarah? Tidaklah dikatakan muhawarah karena kita berbicara kepada anak kita. Bahkan ketika terjadi tanya jawab, disebut muhawarah hanya apabila di dalamnya ada tabadulu ara'un. Tabadulu ara'un adalah saling bertukar pandangan. Exchange of views ya, ada saling pertukaran pandangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Sebagai orang tua, kita memang bertugas mengarahkan anak dan itu merupakan keharusan. Tetapi ini tidak bisa dicapai hanya dengan memberitahu. Memberitahu itu memberikan maklumat itu ya. Melainkan di situ perlu ada proses yang lebih intens, perlu ada proses pertukaran pandangan, dan itulah yang kalau proses itu terjadi, itulah yang disebut sebagai muhawarah. Melalui proses pertukaran pandangan yang aktif itulah kita akan lebih mudah mengarahkan anak dan hasilnya membekas insya Allah, dibandingkan kalau kita ini memberikan khitab, memberikan ceramah-ceramah, menceramai anak yang kadang-kadang kita salah sangka seolah-olah itu adalah nasihat. Hidupnya hiwar, bincang-bincang itu merupakan salah satu indikator penting apakah rumah kita itu merupakan lingkungan yang baik dan proaktif terhadap kebaikan. Ini yang bisa disebut sebagai al-bi'ah as-salihah, ataukah rumah kita itu menjadi lingkungan yang kondusif terhadap kebaikan, sekedar kondusif semata-mata, tetapi tidak hidup di situ suasana proaktif terhadap kebaikan, saling mendorong kepada kebaikan, saling mencegah dari kemungkaran. Nah, ini yang bisa disebut sebagai al-bi'ah al-hasanah. Atau justru sebaliknya, menjadi lingkungan yang buruk, al-bi'ah al-fasidah. Nah, indikator awal yang paling sederhana adalah hidup enggak hiwar di rumah kita. Nah, saya merasa perlu menyampaikan ini karena terkadang kita sudah berbincang agak jauh membahas
hal-hal yang kaitan dengan konten, ternyata di rumah itu tidak hidup yang namanya hiwar. Selama ini yang terjadi hanyalah memberitahu, ini enggak baik, ini baik, kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi tidak ada tadi muhawarah, adanya dialog itu tidak hidup di sana, tidak ada bincang-bincang, ya. Nah, agar kita lebih mudah memahami, mari kita ingat kembali 4 anasir bi'ah. Bi'ah itu yang lingkungan tadi, di mana rumah kita itu seharusnya merupakan bi'ah yang baik dan proaktif terhadap kebaikan, mendorong kepada kebaikan. Al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dan membaikkan. Al-bi'ah as-salihah. Nah, ada 4 anasir bi'ah. Mari kita tengok di rumah kita ini ada enggak itu. Kalau yang pertama jelas ada. Apa itu? Makan. Makan itu bahasa Arab artinya tempat. Yang kedua adalah insan, manusia. Ada bapak, ada anak, ada ibu, mungkin ada simbah, ada yang lain-lain. Itu adalah insan, manusia. Tetapi walaupun ada makan, ada insan, tidak dikatakan lingkungan yang baik kalau insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu tidak berfungsi sebagai manusia. Di antara tandanya manusia di tempat itu berfungsi sebagai manusia ialah hidupnya, adanya hiwar, adanya bincang-bincang. Artinya memang tersuasanakan bincang-bincang antar anggota keluarga. Cukup tidak ada yang orang ngobrol ke sana kemari, ada muhadatsah itu ya, ada ngobrol ke sana kemari, tetapi tidak sampai kepada keadaan yang menciptakan lingkungan yang baik dan baikkan. Lalu anasir yang ketiga itu apa? Anasir yang ketiga itu adalah afkar, pemikiran. Artinya di sini menunjukkan bahwa ketika ada sesuatu kita melihat anak kok misalnya menghabiskan waktu berlama-lama, yang perlu kita lakukan bukan cuma sekedar memberikan menjejali dengan informasi yang sangat banyak. Ingat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al khairu 'adah syarrul lajajah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini mengandung beberapa pelajaran. Al khairu 'adah. Ada itu makna asalnya adalah kebiasaan, yang nanti kita juga akan bahas sedikit ya. Tetapi dalam hadis ini, ada itu memberi pengertian bahwa by default setiap anak itu, setiap orang itu baik. Wasyarrul lajajah, asyar, keburukan. Lajajah itu makna asalnya adalah keterjajahan manusia dari syaitan. Tetapi makna ikutannya adalah, makna luasannya adalah seseorang itu melakukan kebaikan disebabkan dia terjajah oleh dirinya sendiri. Dia terkalahkan oleh keinginannya, oleh hasratnya, oleh apa yang harus sebagai kebutuhan, oleh gengsinya, dan lain-lain. Selesai sampai di situ. Tidak. Lanjutan dari hadis itu adalah waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, pada barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia. Konsekuensinya adalah dengan demikian ketika anak melakukan asyar, keburukan, yang perlu kita lakukan bukan cuma beritahu, nah ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik. Melainkan terjadinya muhawarah, terjadinya dialog tadi itu, sehingga dari proses dialog itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu, akhirnya anak dapat mengambil kesimpulan, anak dapat memegangi satu keyakinan dengan kokoh. Sebagaimana Fatan Syabban, remaja belia yang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta izin berzina itu, Nabi bukan melarang, tapi bukan berarti membolehkan, melainkan Nabi itu mengajak dialog. Di sini ditekannya bukan pada soal semata-mata dialog, melainkan dialog itu memang diarahkan. Dialog itu memang untuk mengarahkan anak. Mengarahkan tetapi bukan dengan menceramainya. Nah, ini hal yang sangat, Masya Allah, ini hal yang sangat berharga. Dan di sini mengingatkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man ahsanal istima' ta'ajjal intifa'. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Nah, dari sini pula kita dapat mengambil kesimpulan, kalau begitu,
kunci pokok yang harus ada pada kita itu ialah kemauan. Pertama kemauan, yang kedua melatih diri untuk mendengarkan dengan baik anak-anak kita, mendengarkan sehingga dengan itu kita bisa memberikan umpan balik dengan tanggapan yang tepat, bukan tergesa-gesa menceramainya. Nah, jadi dalam hal ini yang menjadi titikan saya bukan sexuality itself, bukan sexuality itu sendiri, melainkan hal-hal yang melingkupinya. Saya secara pribadi, anak saya yang perempuan ketika kelas 2 SMP, maka di antara hal yang saya bicarakan bukan seksualitinya itu sendiri, melainkan soal cinta. Soal cinta. Sama halnya ketika kita tengok dalam, saya tidak mengatakan persis ya, hadis yang saya bacakan tadi, ini yang kita lakukan itu bukan berbincang sih tentang seksualitinya, melainkan mengarah orientasi pernikahan, kemudian berbicara mengenai cinta, ya. Yang ini ketika sudah masuk, saya secara pribadi merasakan ketika SMP kelas 3 sudah memiliki orientasi untuk menikah, SMA kelas 3, SMP kelas 2 sudah memiliki gambaran saya nanti menikah dengan orang mana. Apa yang saya waktu itu bukan dengan orang Bugis ya, belum kenal, dan biidznillah alhamdulillahirabbil alamin ternyata Allah kemudian pertemukan saya dan yang menjadi jodoh saya adalah orang Bugis ya. Tapi saya sudah memiliki kerangka, sudah memiliki arahan, sudah memiliki acuan. Itulah yang lebih menjaga. Karena kalau cuma sekedar menahan itu kondisinya sangat berbeda dengan kalau kita ini memiliki arah. Seseorang yang digerakkan oleh cita-cita, dia akan fokus kepada apa yang ingin diraihnya sehingga tidak banyak disibukkan. Anak-anak yang punya banyak waktu luang, artinya anak-anak yang tidak memiliki orientasi. They have nothing to do. Mereka tidak memiliki sesuatu yang dikerjakan. Mungkin banyak tugas, tetapi mereka tidak memiliki ide-ide, gagasan-gagasan yang ingin mereka kerjakan. Lalu dari mana arahnya gagasan itu? Kita lanjutkan dulu perbincangan kita mengenai anasir bi'ah tadi itu. Nah, anasir yang keempat adalah adah, kebiasaan. Tetapi yang disebut adah itu adalah kalau kita berbicara mengenai lingkungan yang baik dan baikkan adalah eh, kebiasaan yang lahir dari pemikiran-pemikiran. Artinya di situ bukan cuma sekedar hasil dari pembiasaan. Hasil dari pembiasaan itu eh, apa namanya? Takwinul adah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah perilaku itu tilqaiyan, memang sudah automatically menjadi kebiasaan, tapi yang kedua boleh jadi adalah mu'tadan. Mu'tadan itu hanya terbiasa. Artinya hanya menjadi perilaku berulang. Seseorang melakukan begitu tidak ada pengawasan kita, maka perilaku itu hilang. Nah, ada misalnya anak di boarding school misalnya atau entah sekolah apa. Ini di apa namanya di sekolah sudah digembleng, tetapi tidak jarang yang terjadi sesungguhnya hanyalah takwinul adah. Takwinul adah, dan itu pun tidak bersifat tilqaiyan melainkan mu'tadan saja, terbiasa. Terbiasa. Itu hanya menjadi perilaku berulang. Kalau menjadi perilaku berulang, maka ketika ketika liburan misalnya, ya sekedar hilang. Kita lanjut kembali perbincangan kita. Nah, sulit sekali atau bahkan hampir tidak mungkin terjadi muhawarah yang baik dan bermutu jika selama ini antar anggota keluarga tidak terbiasa ngobrol, tidak ada muhadasah di antara mereka, tidak ada obrolan percakapan yang hangat khususnya antara orang tua dan anak. Apa itu muhadasah? Apa itu ngobrol? Percakapan yang mengalir, tidak senantiasa dikemas dalam gaya percakapan tematik, tetapi secara keseluruhan berlangsung spontan dan alami. Meskipun demikian, ngobrol sehari-hari hendaknya dijaga, senantiasa dijaga agar tetap berkait dengan al-ma'ali wal makarim,
keluhuran, al-ma'ali itu keluhuran, wal makarim. Al-makarim itu berarti kemuliaan-kemuliaan dan kedermawanan. Nah, apa pentingnya menjaga obrolan maupun dialog sehari-hari agar senantiasa berada dalam ruh al-ma'ali wal makarim? Pertama, Allah itu benci saf-saf. Saf-saf itu apa? Urusannya receh-receh, remet-remet, sepele-sepele, yang kalau kita perbincangkan tidak bermanfaat, makin banyak memperbincangkan, justru semakin menjauhkan kita dari kebaikan. Nah, jadi pertama karena Allah benci saf-saf. Yang kedua, membincang apalagi sampai membahas. Jadi membincang itu berbeda dengan membahas. Maka kita lihat misalnya di sebagian ormas itu pada saat-saat tertentu ada muktamar, mereka ada bahthul masail, pembahasan masalah. Nah, jadi apalagi saya membahas al-ma'ali wal makarim bermanfaat untuk meninggikan himmah. Himmah itu apa? Eh, agak, agak kadang dimaknai sebagai motivasi tapi nggak selalu pas, kadang dimaknai sebagai cita-cita juga nggak terlalu pas. Mudah-mudahan sempat membahasnya. Yang kedua, keduanya itu yakni perbincangan mengenai al-ma'ali wal makarim juga bermanfaat untuk menekan, merendahkan hawa nafsu, menjadikan jiwa kita ini khusyuk. Apa yang terjadi jika dua-duanya itu kita capai? Artinya himmah kita tinggi dan jiwa kita khusyuk. Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, "Faman 'alat himmatuh wa khasha'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamil. Wa man danat himmatuh wa taghat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radhil." Barang siapa yang himmahnya tinggi dan jiwanya khusyuk, maka dia telah memiliki segala akhlak yang mulia. Jadi himmah, termasuk pernikahan di situ harus masuk dalam rangka himmah, memiliki cita-cita, memiliki tekad yang kuat, memiliki sesuatu yang mereka sangat ingin wujudkan, yang bukan urusan semata-mata saya suka dia, melainkan ada sesuatu yang ingin diwujudkan, sesuatu yang betul-betul ingin diperjuangkan, yang dengan itulah mereka itu akan menyiapkan diri. Artinya dengan orientasi menikah itu, maka justru kesibukan kita bukan soal seksual itu semata-mata. Dengan sendirinya, ini nanti akan mereda karena berganti dengan bagaimana mereka menyiapkan diri. Nah, jadi yang perlu lebih banyak kita perbincangkan adalah soal menikah. Nanti kalau kamu menikah seperti apa, kalau kamu ada yang kamu sukai bilang, ya. Dan kita kemudian mengajak dia untuk berdialog, mengajak dia untuk melakukan assessment. Kira-kira sudah apa saja yang dia sudah miliki untuk menuju pernikahan itu. Wa man danat himmatu, dan barang siapa yang himmahnya cetek, himmahnya rendah, wa tawat nafsu, dan barang siapa yang hawa nafsu melambung tinggi, maka dia telah memiliki setiap akhlak yang rendah lagi tercela. Jadi dari kerangka ini kita melihat kenapa kok kemudian ada anak yang menyibukkan diri dengan tayangan-tayangan yang enggak baik. Itu bukan karena TikTok, bukan karena Instagram, tetapi karena anak kehilangan dua hal. Ulul himmah, himmah yang tinggi, dan jiwa yang khusyuk, kehilangan dua hal. Anak yang nggak karu-karuan, begitu dua ini mulai masuk dalam dirinya, maka dia akan perlahan-lahan meninggalkan yang buruk dan berganti menjadi akhlak yang luhur. Anak yang sudah baik, begitu dia terkena dua hal, yakni dunul himmah, himmah yang cetek, dan hawa nafsu yang melambung tinggi, maka kebaikan itu akan segera merotoli, rontok satu persatu. Nah, dari sini maka kembali lagi pada perbincangan awal, jadi yang perlu kita bincangkan, seksualitas itu kan hanya bagiannya saja. Ketika kita berbicara menikah, kalau yang difikirkan hanya seksualitasnya saja, maka rumah tangga itu akan mudah hancur. Tetapi ketika seseorang itu memiliki orientasi untuk membangun rumah tangga, ada yang hendak diwujudkan, dengan sendirinya seksualitas itu akan masuk di dalamnya. Jadi saya lebih
menekankan kepada apa yang termasuk yang saya lakukan tadi, menulis buku untuk anak SD kelas 5, kepada apa yang penting untuk diwujudkan, yakni membangun orientasi menikah. Nah, ini selain tadi berdasarkan hadis tersebut, kita juga mengingat bahwa ketika anak itu ketika anak itu sudah mimpi basah, sudah balik, ada 3 hal yang kalau kita tengok di dalam Al-Qur'anul Karim, juga nanti diperkuat dalam berbagai hadis, ada 3 istilah penting yang kita dapati dalam Al-Qur'an. Sebelum saya lanjut ke sana, di dalam Al-Qur'an kata balik memiliki ada kalanya disebut dalam sebagai peristilahan, makna istilahi, yakni sudah sampainya dia pada umur berakhirnya usia kanak-kanak dan mulai masuk usia dewasa, mulai masuk bukan langsung dewasa. Ada kalanya kata balik itu kata balik itu digunakan dalam makna secara bahasa, yakni maknanya sampai. Nah, ada apa saja hal-hal penting ketika eh, ketika anak itu sudah sudah balik. Pertama kita menemukan ungkapan yakni al-hulum. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum. Nah, al-hulum itu apa? Minkumul huluma gitu ya. Al-hulum itu apa? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kata dasar al-hulum itu yakni mimpi. Sebagian lagi mengatakan bahwa hulum itu kaitannya dengan al-hilmu. Perbedaannya di mana? Sebagai mimpi maka ini erat kaitannya dengan keharusan untuk menyiapkan mereka dan menempa mereka, mengawal mereka, sehingga mereka itu ketika nanti sudah sampai pada balaghun nikah, usia layak berkawin, layak nikah, mereka memang telah memiliki kesiapan. Itu pun ketika mereka sudah sampai pada usia balaghun nikah, kita masih perlu menguji mereka. Kalau misalnya dalam kasus anak yatim, hartanya mau diserahkan, cek dulu. Wabtalul yatama, lihat di Quran surat An-Nisa ayat 6. Yang dari sini kita memiliki gambaran bahwa dengan demikian yang perlu kita siapkan itu bukan satu faktor tunggal, single factor, bukan. Jadi kita siapkan pengelolaannya ini. Kemudian yang kedua, yang juga kita perlu pikirkan pada anak-anak ialah bahwa mereka harus dipersiapkan agar memiliki ar-rusdu. Ar-rusdu itu menarik lagi. Ar-rusdu itu bukan semata-mata jadi indikatornya justru pada pengelolaan harta. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusdan. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai umur layak nikah. Kemudian jika menurutmu mereka telah rusdan, yakni telah memiliki ar-rusdu, fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Nah, saya nggak membahas secara keseluruhan mengenai ini. Artinya, di sini kita memiliki amanah yang lain. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya tidak membicarakan secara spesifik mengenai seksualitasnya, karena dari pengalaman saya sendiri berinteraksi dengan remaja-remaja, ketika orientasi ini sudah terbangun, sudah mulai diajak memikirkan langkah-langkahnya, maka gejolak-gejolak mereka dengan sendirinya akan mereka arahkan, atau bahkan yang muncul itu yang paling kokoh itu bukan lagi gejolak-gejolak untuk melihat berbagai tayangan-tayangan itu. Mereka akan berubah. Ketika mereka berubah, algoritmanya juga akan berubah. Kemudian yang lainnya lagi adalah kaitannya dengan Rusdan tadi, berikutnya lagi
kita juga melihat ada kata as-sa'yah, ya. Ini kaitannya dengan ketika Nabi Ismail sudah mencapai usia siap untuk diajak berusaha. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, maka tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup as-sa'yah, berupaya bekerja bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini juga perlu kita siapkan, yakni kesiapan berkenaan dengan kemauan dan kemampuan mengupayakan nafkah. Yang titik tekannya bukan pada jenis profesinya, melainkan kesiapan untuk menanggung nafkah, bertanggung jawab terhadap seorang perempuan yang menjadi istrinya. Kalau kalian dengan anak laki-laki. Nah, lalu ada kata kunci lagi lainnya, yakni asuddah. Walamma balagha asuddah, dan setelah dia Musa sampai pada masa asuddah. Asuddah itu apa? Puncak-puncaknya segala kekuatan, fisiknya, akalnya, dan lain-lain. Sebenarnya pada Quran surat Al-Qasas ayat 14 ini banyak pelajaran menarik, tapi saya nggak ingin membahas karena waktu nggak memungkinkan. Jadi yang saya tekankan adalah alih-alih kita lebih bersibuk mendiskusikan soal seksualitas, justru seksualitas semata-mata, justru dengan kita menata orientasi itu, anak-anak dengan akan lebih reda sendiri gejolaknya. Jadi ya, sekedar tambahan, ketika anak saya kelas 2 yang perempuan ya, kelas 2 SMP, maka di antara hal yang saya hadiahkan adalah buku tentang cinta. Jadi di sana dia mau membaca bukunya cukup tebal, tulisan Ustaz Fakhrul Mojoy dari Malaysia, judulnya Cinta Karena Allah. Itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf sekiranya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi itulah yang saya pikirkan dan itulah yang selama ini menjadi sikap dan keyakinan saya yang saya siapkan juga untuk anak-anak saya maupun ketika saya menulis buku untuk remaja itu. Wallahu a'lam bishawab, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, jazakumullah khair. Pada Ustadz Fazil Adim telah memberikan pencerahan kepada kita, menarik sekali dan sangat fundamental ya. Jadi kalau tadi seperti yang disampaikan beliau, ini saya sedikit merangkum, Ustaz, mohon maaf kalau ada salah. Jadi alih-alih kita sekedar membahas seksualitasnya ansih saja, ya memang itu penting ya. Tapi saat seandainya remaja ini himmahnya itu tinggi, cita-cita untuk terhadap umat, cita-cita terhadap dakwah, terhadap Islam, terhadap kemajuan umat itu tinggi, nanti secara otomatis sendirinya nanti hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang ke arah kefasikan itu anak-anak tidak akan terlalu fokus ke sana. Dan sebaliknya, anak yang tidak memiliki himmah yang tinggi, tidak punya cita-cita yang besar, akhirnya mereka tadi kalau kata Ustaz Fazil berarti dia apa namanya akhirnya disibukkan dengan hal-hal yang lain, mencari distraksi yang lain-lain hingga akhirnya terjebaklah pada yang tadi saya sebutkan problematika yang ada di sosial media. Jadi gitu ya. Jadi ternyata karena anak-anak atau kita merasa atau mungkin anak himmahnya atau visinya itu cetek, kita tadi bahasanya cetek gitu ya, akhirnya ya udah disibukkan dengan hal yang lain-lain. Itu pun juga menunjukkan kalau apa namanya kalau tidak memiliki visi yang besar, akhirnya dia punya waktu luang yang banyak karena tidak ada sesuatu yang dikejar. Waktu luangnya tidak digunakan untuk mengejar sesuatu yang ia cita-citakan. Tadi Ustadz juga menyampaikan salah satu yang bisa dianu adalah tentang pernikahan. Pernikahan tidak tentang hubungan seksualnya saja, tapi tentang visi pernikahannya seperti apa yang mau dibawa dalam keluarga itu. Nah, sehingga dengan begitu anak remaja atau anak muda itu secara perkembangan sudah dilatih untuk mature sedari dini untuk memikirkan masa depan sehingga dia akan mengurangi atau menghindari distraksi-distraksi yang akan mengganggu visi atau tujuan jangka Nah, panjang. saya ingin menambahkan satu lagi dia. Oke, monggo, Tadi Ustaz. yang perlu menjadi perbincangan ketika tadi saya sebutkan berkaitan dengan al-ma'ali wal makarim, itu sebenarnya bukan hanya berurusan dengan diri sendiri. Mhm. Maka kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim ketika Luqman berkata, Ya bunai, aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar,
wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Itu artinya bahwa anak-anak itu harus memiliki kepedulian, memiliki keberanian untuk amru bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, kepada kebenaran. Wa nahy 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wasbir ala ma asobak. Dan dia bersabar terhadap resiko-resiko, terhadap apa yang terjadi ketika dia melakukan itu. Dan ini ketika ini ada pada anak-anak maupun remaja, maka salah satu faedahnya adalah dia tidak yang menjadi pikiran dia, menjadi acuan dia, menjadi mikyasnya parameter dia, bukan orang lain, bukan apa yang dilakukan oleh remaja-remaja lain, tetapi yang menjadi acuan dia adalah sumber-sumber kebenaran. Sehingga kalau dia diledek, oh biasa itu, wasbir ala ma asobak. Tapi apakah ini akan bisa tertancap pada diri anak? Ada dua aspek. Tadi dengan keluarga sejauh mana kedekatannya. Yang kedua, iman itu tertanam enggak? Atau dia cuma memiliki pengetahuan tentang iman? Tentang iman. Manfaat lainnya adalah kalau dia itu yang dia pikirkan bukan cuma diri sendiri, bahwa soal I have a dream, tetapi bagaimana tanggung jawab sosialnya. Manfaat lainnya adalah remaja-remaja yang semacam ini akan lebih mudah dan lebih siap, senang untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Konon orang mengatakan remaja paling nggak mau dinasihati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya alami, ya saya dapati justru sebaliknya. Tetapi it's not important what's the fact. Tidak penting apa faktanya. It's much more important to understand what's behind the fact. Yang jauh lebih penting adalah memahami ada apa di balik fakta. Kenapa ada remaja yang dia antusias, dia bersemangat terhadap nasihat, sementara yang lain tidak. Nah, jadi kalau kita ini hanya terjebak pada uh, apa yang sedang viral, maka sesungguhnya kita bukan sedang menuju kebaikan. Mari kita ingat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan an-nasu tsalatsa, manusia itu ada tiga macam. Itu pertama alim rabbani, kedua muta'allim ala sabil najah, orang yang menuntut ilmu di dasar yang selamat. Yang ketiga wahamaj ra'a'u adba'u kulli na'iq, orang awam yang mengikuti setiap yang sedang berteriak, setiap yang sedang viral. Jadi, kalau ada anak kita itu kok mudah ikut-ikutan, kok mudah ke sana kemari, itu artinya ada yang tidak beres kepada kerangka berilmu mereka. Dan apa yang terjadi kalau anak-anak itu, termasuk kita orang dewasa, kalau adba'ukul naik, mengikuti setiap yang sedang berteriak, mengikuti setiap yang sedang viral, dijamin dengan tiga hal ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, tentu saja sebelum ada media sosial. Pertama, yamilu nama akul lirih, mengikuti kemana angin bertiup. Jadi dia ditentukan oleh algoritmanya, ditentukan oleh apa yang sedang trending topik. Kemudian lam yastati binuril ilmi, dia tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Jadi dia tidak dibimbing oleh cahaya ilmu. Walaupun dia memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi dia hidup bukan dengan cahaya ilmu itu, bukan dengan cahaya agama. Dampaknya adalah yang ketiga adalah dia tidak memiliki pegangan ruknin wasiq, dengan pegangan yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik. Menarik sekali. Baik, ini karena waktunya terbatas, mungkin kita langsung tanya jawab ya, Zat. Boleh Iya, ya? ya, silakan. Ya, mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak, Kakak, Adik, para peserta boleh kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Monggo, tafadhal. Ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan berkaitan dengan apa, Izin, boleh bertanya, Pak dengan Moderator? siapa nih? Saya Ya, dengan Bunda Yana. oh iya, silakan Bu Yana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Waalaikumsalam. Fauzir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Ustadz malam hari ini. Eh, Salah satu adik kelas Ustadz nih saya, Masya Allah. Wah, Masya Allah. psikologi UGM 94. Yana, Gini, ya. iya Ustadz, saya Jangan ingin bertanya Ustadz. nih. Pak Ustadz, saya mau tanya berkaitan dengan topik malam hari ini. Ya, ya. Bagaimana kita memberikan pemahaman apakah dengan cara yang sama yang tadi sudah dijelaskan untuk anak yang berkebutuhan khusus, khususnya yang mengalami kelambatan secara intelektual. Kebetulan salah satu anak saya seperti itu. Apakah juga dalam Islam ada panduan-panduannya gitu, Ustaz? Saya butuh sekali mengingat Ananda ini sudah remaja, sudah ya kalau dibilang sudah 20 tahun, Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mengingatkan saya bahwa bebanan-bebanan syariat berupa taklif itu tidak berlaku secara, gimana menyebutnya ya? Ada yang disebut sebagai ahliyah. Ahliyah itu apa? Ada ahliyatul wujub, ada ahliyatul ada. Ahliyatul wujub adalah kecakapan untuk menerima hak-haknya. Sementara ahliyatul ada adalah kecakapan untuk melakukan kewajiban-kewajiban, melaksanakan bebanan-bebanan syariat, dan lain-lain. Nah, apakah ahliyah itu sama pada setiap anak? Tidak. Pertama, ada yang disebut sebagai adimul ahliyah. Adimul ahliyah berarti dia tidak dibebani tanggung jawab sama sekali, dia tidak dibebani kewajiban tuntutan sama sekali, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya risiko dari pengerusakan. Yang itu pun dalam hal ini yang melaksanakan bukan dia sendiri. Misalnya dalam hal perusakan, itu kalau dia memiliki harta diambilkan dari hartanya, tetapi ini yang melaksanakan bukan dia. Ini kalau dalam kasus adimul ahliyah, yakni dia tidak memiliki kecakapan sama sekali. Misalnya pada kasus anak-anak yang idiot, imbisil. Dalam hal ini fokus kita, tugas utama kita ialah membantu dia untuk dapat mengurusi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut sebagai ahliyatul ada naqisah. Ahliyatul ada naqisah itu berarti ahliyahnya bersifat naqis. Naqis itu apa? Kecakapannya, kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu tidak sempurna, tidak bisa lengkap, sehingga dalam urusan itu yang dibebankan adalah sesuai dengan kadar kesanggupannya. Nah, nanti sesuai dengan apa yang menjadi awalnya. Awal itu adalah penghalang-penghalangnya. Penghalang-penghalang itu dibedakan menjadi dua, yakni awal yang sifatnya samawiyah yang memang dari sononya begitu, dan ada awal yang sifatnya muktasabah karena salah didik, karena salah pengasuhan. Kalau awalnya itu sifatnya samawiyah, ya, nah bukan berarti kalau muktasabah tidak ada dispensasi gitu ya, tetapi nanti itu menjadi bebanan kita sebagai orang tua. Nah, tadi kelambatan, maka kita tadi contohnya wabtalul yatama tadi, ujilah anak-anak yang sudah sudah sampai pada usia nikah. Perintah ujilah wabtalu ini menunjukkan sangat pentingnya kita sebagai orang tua atau walinya untuk secara sengaja memberikan ibtila, ujian yang terukur untuk memastikan apakah anak kita sudah sampai pada usia layak menikah dengan dan telah memiliki ar-rusdu atau belum. Nah, begitu pula ketika anak-anak itu kemungkinan untuk mencapai ar-rusdu itu sangat rendah, maka nanti juga ada hal-hal lagi lainnya, indikator-indikator lainnya. Cuma kita tidak bahas pada saat ini kan nanti terlalu luas ya. Nah,
perintah ini membawa konsekuensi kepada kita bahwa sebelum itu kita sudah harus pertama menyiapkan anak ya sesuai dengan kesanggupannya tadi. Ada yang dia itu memang memiliki kecakapan ya Masya Allah, tapi kalau lambat kita tidak memaksakan tapi juga tidak membiarkan. Kemudian yang kedua, memberi bekal ilmu dengan mendidikan ilmu ala sabili najah yang tertib. Kemudian yang ketiga, melatihnya secara bertahap. Ada anak-anak yang ketika dikasih bekal ilmu itu lambat sekali. Lambat sekali. Tetap kita berikan jika sekiranya masih ada kemungkinan untuk dapat memahami dan menyerap, tetapi pada saat yang sama kita perlu memilah mana yang paling pokok, tidak seluruhnya kita sampaikan terlebih dahulu, bertahap, dan melatihnya juga melatih. Jadi ada hal-hal yang pada asalnya melatih itu diakhirkan daripada memberikan bekal ilmu, tapi dalam beberapa kasus anak-anak yang lambat, maka melatih itu berbarengan atau bahkan didahulukan daripada membekalkan ilmu. Kata-kata wabtalu itu juga menunjukkan bahwa kematangan seorang anak setelah balik itu bertahap dan kita perlu memperhatikan dengan cermat. Dengan cermat artinya walaupun usia sudah 20 tahun bukan berarti otomatis dia sudah matang. Apakah kematangan itu telah ada atau belum? Nah, kemudian yang ketiga, penyiapan anak diperlukan agar ketika anak sudah balik, ini secara normal ya, artinya terlepas dari anak itu memiliki hambatan atau tidak, tepatnya secara umum yang anak-anak yang tidak memiliki hambatan, yakni penyiapan anak diperlukan agar ketika sudah balik dan mencapai usia yang seharusnya matang, tidak ada pada diri anak itu awarid ahliyah, penghalang-penghalang kecakapan untuk melaksanakan tanggung jawab tadi yang sifatnya muktasabah. Muktasabah tadi apa? Yakni penghalang karena kita tidak menyiapkan. Jadi kalau ini tadi anak yang lamban karena sifatnya awarid yang sifatnya samawiyah, maka mudah-mudahan kesabaran kita menjadi sebab Allah Ta'ala ridha, Allah Ta'ala tinggikan derajat kita. Saya kira itu poin-poinnya ya. Jadi kita bersabar dengan kelambatannya, bukan berarti kita membiarkan, dan kita tidak menuntutnya untuk sama karena agama sendiri memang membedakan. Pada anak-anak yang lambat, maka dia ini ahliyahnya tidak bersifat kamilah. Kamilah itu artinya sempurna ya. Tapi naqis artinya apa namanya? Ya kasarnya tidak sempurna ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, matur nuwun, Ustaz. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nggih. Maka di chat ada banyak ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya sebentar, tinggal sedikit. Nanti mungkin mungkin Ustaz jawabannya bisa ringkas-ringkas saja. Karena setelah ini nanti untuk Bapak Ibu wali murid SMA masa depan masih akan ada forum lagi. Sedangkan nanti untuk peserta umum mungkin nanti kita akan cukupkan setelah selesai sesi tanya jawab. Nah, saya ke pertanyaan yang di chat, Ustaz. Adano. Ya. Nah, sekarang ini kan menundukkan pandangan menjadi sulit di era di mana gadget dan sosmed. Nah, kalau teknis gimana cara ngajarin anak-anak, terutama remaja laki-laki itu seperti apa? Nah, menjaga pandangan di gadget dan sosmed. Adakah teknis? Apakah sekarang lebih sulit? Tidak ada zaman yang lebih rusak dibanding zaman ketika Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Zaman sekarang nggak ada perempuan digilir oleh banyak orang, laki-laki manapun bisa datang. Nanti kalau dia sudah hamil, kemudian dia pasang bendera mana yang dia pilih atau yang lain-lain bentuk-bentuk perzinahan gila-gilaan di masa ketika Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi justru dengan apa-apa yang disyariatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, maka
dari seburuk-buruk zaman itu berubah menjadi sebaik-baik generasi. Karena itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala memiliki menyampaikan kaidah lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan bisa kita membaguskan generasi-generasi Baik. akhir dari umat ini illa ma aslaha awalaha, kecuali dengan apa-apa yang baguskan generasi awalnya. Pornografi zaman dulu apa nggak ada? Ada medianya saja yang berbeda. Di Oh. zaman ini juga demikian. Ada anak-anak yang mereka memang tertib, mereka memang menyeleksi dari apa yang mereka cari. Jadi kan pertanyaan selalu muncul begini, kenapa sih kok yang muncul di HP-nya mereka itu begitu? Itu HP kita itu tidak memiliki inisiatif. HP kita itu contoh antara HP saya dengan HP istri saya saja berbeda yang berseliweran di Instagram itu. Saya juga ngecek anak-anak ketika di rumah kadang-kadang pinjam HP, kenapa yang berseliweran di apa namanya, yang berseliweran di berandanya mereka bisa berbeda, itu karena fokus mereka yang berbeda. Nah, ketika mereka ini memiliki himmah yang kuat, karena itulah yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita menyiapkan himmah. Apa sih tandanya seseorang itu himmahnya kuat? Kalau dia itu sudah istisgharu maduna nihayah min ma'aliyal umur wa talabil maratibis samiyah. Apa sih tandanya bahwa seseorang anak itu memiliki himmah aliyah, yakni apabila dia itu istisghar. Ada hambatan, iya, tapi hambatan itu tidak dirasakan besar, dia tidak baper, dia merasa kecil, menganggap remeh, bukan meremehkan persoalannya. Contoh gini, mungkin agar bisa memiliki gambaran tentang istisghar. Ketika saya kelas 2 SMP, saya ingin sekali meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Tidak ada tempat, di sekolah saya merasa nggak cukup. Tidak ada tempat khusus kecuali 6 km dari rumah saya. Listrik nggak ada. Oprek itu adanya hanya sampai sore. Padahal khususnya itu malam. Berangkat saya masih bisa cari boncengan atau kadang-kadang oplet masih ada. Maka saya naik oplet. Rumah saya agak pegunungan. Tapi kalau sudah selesai jam 9, nggak ada oplet. Apa yang dilakukan? Jalan kaki. Jalan kaki itu berat nggak? Enggak. Bagi orang-orang yang sudah memiliki tekad. Nah, itu nanti yang disebut sebagai istisghar. Menganggap kecil, menganggap remeh segala hal. Ya. Jadi bukan merendahkan, meremehkan orang. Itu makna dari istisghar. Saya perlu memberikan gambar tentang istisghar agar kita itu memiliki apa namanya pemahaman yang utuh. Maduna nihayah, menganggap kecil, menganggap apa namanya rendah segala hal selain dari urusan-urusan min ma'alil umur, dari urusan-urusan yang mulia. Kemudian menetapkan standar yang tertinggi. Itu tandanya kalau seorang memiliki himmah aliyah. Nah, jadi karena itu daripada kita ini sibuk, menentukan pandangan itu sendiri, ini sendiri. Maka yang paling pokok adalah membenahi hal-hal mendasarnya. Nanti setelah itu barulah kita masukkan rincian-rinciannya. Pentingnya menentukan pandangan, pentingnya menjaga diri juga, dan lain-lain, gitu ya. Itu saya kira. Iya, ya, jadi ternyata kalau dilihat dari segi kefasikan, masyarakat dulu jauh lebih fasik. Ya. Kita sekarang sebetulnya mungkin lebih soft. Tinggal tadi himmah pemudanya aja seperti apa. Apakah bisa kuat menghadapi godaan-godaan yang ada gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, 2 lagi mungkin ya. Mohon maaf Ya. Bapak Ibu ya. Nah, gimana cara menguji apakah anak itu sudah benar-benar siap menikah? Nah, terus kemudian anak laki-laki diajarkan mencari nafkah itu bagusnya di usia berapa, Ustaz?
Ini pertanyaan dari Bunia. Titik tekannya tadi wabalagha ma'ahu sa'ya. As-sa'ya itu lebih kepada tekad, komitmen, kesiapan mental untuk mau berusaha, bukan keterampilan kerjanya itu sendiri. Kapan mulai kita ajarkan? Ketika anak mulai memayis umur 7 tahun, kita mulai mulai ajarkan setahap demi setahap. Dari uang sakunya, mengelola uang saku itu yang kita mungkin awalnya ngasih setiap hari, nanti secara bertahap kita bisa sampaikan kalau seminggu sekali, nanti bisa akhirnya sebulan sekali, sehingga anak dapat mengelola. Dan dari situ nanti kita juga mengajak anak berbincang. Eh, Kalau misalnya anak sudah sampai cinta pada buku, kita tunjukkan dengan uang saku ini kamu bisa beli ini, bisa beli ini. Nah, caranya gimana? Dengan menahannya. Maka dari sana, alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dia. Ada satu anak saya itu, sebenarnya ada anak yang lain, tapi ini bukan sejak umur 8 tahun ya. Ada satu anak saya itu yang ketika umur 8 tahun, dia simpen uangnya setiap hari. Untuk apa? Agar bisa beli hewan kurban dengan uangnya sendiri. Walaupun Masya dari Allah. ragu ya. Di tahun pertama harga kambing naik, uangnya nggak cukup. Tahun kedua harga kambing naik lagi dan uangnya kurang 100.000. Saya sudah hampir rontok mau saya kasih dan anak saya nggak mau. Maka ketika masuk tahun ketiga, saya ajak dialog. Nanti kalau naik lagi gimana? Maka mulai dipikirkan itu. Mulai dipikirkan. Apa? Bagaimana caranya agar uangnya berkembang? Lalu dia belajar bikin kue. Jadi dari tabungan ini dia ambil, kalau akhir pekan dia sebagian ya, dia belikan bahan-bahan kue, dia bikin kue, nanti Senin pagi kuenya dititipkan adiknya untuk dijual. Sekolah total kadang macam-macam ya. Nah dari sisanya itu kalau misalnya terjual semua misalnya sebagian dikasihkan adiknya untuk upah, untuk gaji, sebagian kadang-kadang dia ambil tapi kadang-kadang tidak. Nanti sebagian modalnya semuanya sudah dimasukkan. Nah, sebagian keuntungan itu dimasukkan ke dalam tambahan tabungan untuk kurban. Dan pada akhirnya ketika dia sudah melewati umur 10 tahun itu kan itu 8 sampai 9, 9 sampai 10 dan 9 usia 11 tahun kurang waktu itu belum sampai 11 tahun akhirnya dia bisa beli hewan kurban. Waktu itu dia punya uang lebih dari 3 juta. Kalau beli Wah. HP bisa. Artinya ini uang yang dia usahakan sendiri. Beli HP bisa. Tapi dia tidak tidak tertarik untuk beli HP. Masya Kenapa? Allah. Karena dia ingin beli hewan kurban. Ibunya kemudian nggak tega hatinya menyampaikan agar sisa uangnya pakai jajan aja. Tapi saya mengatakan enggak karena ini sudah saya niatkan untuk eh, fisabilillah untuk di jalan Allah. Sehingga dia tidak mengambilnya tidak menggunakannya untuk eh, untuk jajan itu. Nah, jadi proses-proses itu tidak kemudian di usia berapa, tapi sudah mulainya adanya gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan itulah yang lebih penting. Ide-ide itulah yang lebih penting. Kita bisa menyibukkan anak, tapi sangat berbeda dengan anak yang memiliki gagasan-gagasan untuk sibuk. Kalau kita menyibukkan begitu, contohnya liburan, akhirnya banyak yang pontang-panting. Banyak pontang-panting. Kenapa? Karena anak mati gagasannya. Yang saya bicarakan tadi lebih banyak kepada bagaimana agar anak itu punya gagasan, gitu ya. Nah, ketika ini sudah jalan, maka akhirnya ketika anak masuk SMP, masuk SMA, muncul ide-idenya itu, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan, sehingga misalnya anak saya ini, adiknya juga punya hal yang serupa, gitu ya. Tapi saya ingin lanjutkan cerita ini kan jadi karena anak laki-laki ya. Jadi ketika dia itu mondok, dia penggemar nasi goreng, muncul gimana caranya nasi goreng terpenuhi, eh, tapi tidak menggerogoti uang sakunya dia simpan, gitu ya.
Dan kadang-kadang kalau saya kadang terlambat atau menyengaja saya melambatkan diri mengirim, anak saya nggak tanya, kok belum dikirim? Enggak. Nah, dari mana? Dari gagasan-gagasan itu, maka akhirnya dia mulai terpikir. Dia menjalin hubungan baik dengan penjual nasi goreng dekat Oh, oh. pondok, lalu dia pinjem HP gurunya sepekan sekali gitu ya. Dia mengkoordinir teman-temannya, dia menjual, ambil Wow, keuntungan. Nah, ketika yang pesen sudah sekian, dia keuntungan dapat dan dapat free nasi goreng dari penjual. menarik, Nah, menarik. poin di situ adalah bukan usia berapa, Hmm. tetapi ide-ide itu perlu ada mulai dari awal. Dimulai dari bagaimana mengelola uang sakunya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Sat. Terima kasih. Ya, eh, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Sat atas jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi mungkin untuk selanjutnya ini kita cukupkan ya untuk Bapak Ibu para peserta. Tapi untuk para wali murid nih, ya Mbak Zaki ya, kita boleh boleh stay di sini dulu. Nanti mungkin ada hal yang bisa kita diskusikan ya selanjutnya. Dan Ustadz juga eh, mohon bisa bertahan dulu untuk sebentar saat ini. Oke, baik, saya cukupkan mungkin untuk sesi umum pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, silahkan Bapak Ibu yang peserta umum bisa untuk meninggalkan ruangan, tapi untuk Bapak Ibu yang wali murid SMA masa depan dan juga Ustadz mohon untuk bisa beberapa menit untuk stay di sini terlebih dahulu. Selanjutnya saya persilahkan mungkin Mbak Zakia atau Bu Diana mungkin. Oke, matur nuwun Bapak Ibu para peserta sudah hadir. Insya Allah besok juga akan ada webinar bersama alumni SMA masa depan yang sudah berkuliah di Kanada.